Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Yasin Allah menyebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, setelah nanti Allah mematikan orang-orang yang hidup itu, lalu dihidupkan kembali. Jadi wa naktubu ma qaddamu, maka semua amal itu sudah ditulis. Wa naktubu ma qaddamu, amal yang sebelum-sebelum itu sudah ditulis. Wa atharahum, bekas-bekasnya juga. Jadi bekasnya itu disitulah ada hubungannya dengan kalau dia kebaikan itu keteladanan, kalau dia kejelekan inspirasi. Jadi kejelekan itu juga bisa jadi inspirasi, hati-hati. Kalau kau mau jago main kartu, belajar sama si Anu, itu berarti inspirasi. Walaupun si Anu itu sudah nggak main kartu lagi gitu. Makanya hati-hati. Mengajarkan orang tentang sesuatu, hati-hati. Kadang-kadang awak udah berhenti, dia masih lanjut. Dan setiap ditanya orang kepada dirinya, siapa yang menginspirasi Anda pandai seperti ini, dia sebut nama kita berulang-ulang. Itu Wak Haji tuh, kenal Wak Haji tuh? Oh, dia dulu yang paling jago ini, sekarang udah taubat dia. Nah ini, makanya disitulah letak kenapa kita tetap harus hati-hati dalam bertindak. Jadi wa atharohum itu sesuatu yang bekas yang kita tinggalkan, sebab satu perbuatan yang kita kerjakan, walaupun perbuatan itu sudah nggak kita lakukan. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, dan semua itu nyata. Jadi jangan dianggap bahwa catatan Allah itu melalui malaikat itu sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang tidak sempurna hasil catatannya. Nah, kalau kita mau nyebut prinsip, untuk apa ini dijelaskan Allah? Pertama, sifatnya adalah ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hati. Berhati-hati itu bukan nggak jalan, tapi patuhi rambu yang ada. Itu namanya berhati-hati. Ada orang hati-hati ya, di sana itu macet, banyak lubang. Akhirnya dia nggak jalan. Itu salah. Jadi berhati-hati itu bukan menyuruh kita berhenti berjalan terus. Tapi karena sudah disuruh berhati-hati, maka patuhi rambu. Apa rambunya? Rambunya amar ma'ruf nahi mungkar. Udah jelas, Pak. Rambunya sederhana disebut, tapi perlu konsistensi melakukannya. Rambunya itu sederhana disebut, tapi perlu konsistensi melakukannya. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu kelihatannya bersatu, tapi ternyata mengerjakannya bisa secara parsial. Amar ma'ruf berbeda dengan nahi mungkar. Jadi nanti tipologinya sederhana. Orang yang berbuat baik bisa jadi dia belum meninggalkan kejahatannya. Pelan-pelan ini ya. Atau orang yang sudah meninggalkan kejahatannya, nahi mungkar, tapi dia belum amar ma'ruf. Ustadz, saya alhamdulillah kalau judi nggak lagi. Tapi sholat pun belum. Itu kira-kira gitu. Sholat rencana ya tahun depan lah, awal-awal tahun lah, kira-kira gitu. Hati-hati. Maka perlu keteguhan pada dua definisi itu. Bukan hanya fokus di amar ma'ruf, tapi tidak fokus di nahi mungkar. Bukan begitu terminologinya. Terminologi yang pas itu adalah menguatkan kedua keadaan ini. Amar ma'ruf menjadi sebuah tanggung jawab dalam prinsip keimanan seorang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Ya, kita semua. Balik, berakal, sampai kepadanya dakwah, ya, tidak hilang ingatan. Maka tanggung jawab personal. Nahi mungkar juga tanggung jawab personal untuk mencegah keburukan. Keburukan itu bisa dua cara pandangnya. Pertama, keburukan yang memang sejak awal dilarang oleh Allah dalam syariah. Jangan tanya kenapa khamar itu dilarang. Kadang-kadang kita bertanya bukan sebab ingin tahu, tapi sebab ingin menemukan jalan supaya boleh. Paham gak, Pak? Itulah ngeyelnya orang bertanya.
Jadi kan gini Ustadz, ini kan khamar ini kan, dia sebenarnya tingkat alkoholnya cuma 0,3% itu Ustadz. Nah, kelihatan dari nada pertanyaannya dia mau bilang bahwa kayak mana supaya boleh gitu kira-kira. Nah, hati-hati Pak. Ya, sama kayak orang nanya tentang sesuatu yang ingin memudahkan urusan kita. Maka prinsip amar ma'ruf itu apa? Ya, yang hak adalah hak. Yang benar adalah benar. Makanya ada Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Konteksnya apa itu? Bukan hanya hak pada urusan eksternal, tapi hak juga pada urusan internal. Jadi jangan seolah-olah kalau kita doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, seolah-olah kita ingin mengintervensi para pimpinan bahwa dia harus mengerjakan yang benar gitu. Bukan hanya begitu, tapi juga feedback kepada kita. Kita dalam urusan kehidupan kita sudah benar juga apa belum? Jadi arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah itu ya evaluasi juga diri kita. Jangan-jangan kita punya kendur tingkat keawasan yang kendur pada urusan ketaatan kepada Allah. Bukan tidak dikerjakan, tapi layas. Tahu layas itu? Layas itu apa ya? Sepele gitu ya. Sepele layas itu. Gini Pak, termasuk salah satu yang saya tanya, tapi bertanyanya masih dalam hati karena saya tidak berani nanya yang betul-betul. Begitu sampai kita di kampung sana, saya tidak sebut nama kampungnya, jadi jangan bilang ini sesuatu yang salah ya. Nampak awak itu sholat. Udahlah sarung di atas perut, pakai singlet, ada koyak beberapa di belakang. Dibantainya di musola. Habis mandi sungai. Unik. Kalau bicara minimalis, ya tertutup auratnya. Tapi kalau bicara adab, begitulah kira-kira gitu. Tapi ya itu tadi, apakah bisa kita definisikan itu sebagai layas? Tunggu dulu, kadang-kadang mereka punya interpretasi yang berbeda. Tapi mata kita tidak tertarik melihatnya, itu problem. Makanya kita ini penting menjaga kita untuk kita, menjaga kita untuk orang lain. Itu dua hal yang penting. Jangan sampai kita yang benar tapi tetap menjadi fitnah bagi orang lain. Nah ini kalau konteksnya tasawuf kan, makanya dianggap ribet kajian tasawuf itu karena dianggap melakukan sesuatu yang immateri, tapi mendefinisikannya pada hal-hal yang materi. Ya rasa itu kan immateri Pak, tapi harus kita terjemahkan yang immateri itu kepada wujud yang materi. Nah itu sulit kan? Apakah saya difitnah? Fitnah itu immateri Pak. Kadang-kadang mulut tidak memfitnah, tapi batin memfitnah. Ya kan? Duduk awak di samping naik angkot sama orang yang mohon maaf tak sedap bau badannya, kira-kira begitu ya. Mulut nggak ngomong Pak, tapi hati bau kali kawan dia. Mana bisa direm suara hati Pak? Nggak bisa. Siapa yang bisa rem suara hati? Nah bahkan kalau kajian yang immateri dalam konteks tasawuf, suara yang disebutkan oleh yang immateri tadi pun harus dijaga supaya kita terhindar dari dosa. Itu konteksnya. Jangan sampai jasmani bagus, tapi sesuatu yang tidak jasmani banyak wujudnya. Ada batini, ada syahwat, ada juga ruh, ada juga nafsu. Itu mengajak kita pada sesuatu yang jelek, Pak. Ya. Makanya kan pernah dengar itu istilah zina mata gitu. Ya kan? Zina pikiran. Bagaimana mendudukkan itu? Liar dia Pak. Tidak bisa kita kerangkeng dia. Ya, dalam wujud jasmani kita aman, tapi dalam wujud yang non jasmani atau immateri kita kurang aman, bukan tidak aman ya. Kurang aman. Ya. Seorang laki-laki memuji berlebih-lebih seorang perempuan sehingga cenderung kepada syahwat. Itu jebakan zina mata. Tapi kan enggak mulut yang ngomong, Pak. Yang ngomong kan hati, yang ngomong sesuatu yang tak bersuara, tapi terekam jejaknya oleh pikiran kita. Bahenol kali kawan nih, Pak. Udah tua masih bahenol. Nah, kira-kira gitu. Maaf ya, saya bunyikan suaranya. Karena itu yang sering kita merasa nyaman, tapi sering tak membuat aman amal kita. Ribet jadinya. Makanya bagaimana? Itulah ulama dulu uzlah, mengasingkan
diri, membatasi pandangan karena mata tidak bisa dibatasi cara memandangnya. Mata ini mana bisa batasi cara memandangnya. Makanya disebut dalam fikih, tengok satu rezeki, tengok dua sudah mulai dosa. Kan begitu kira-kira terminologi ustadz-ustadz yang selalu kalau tengok sekali rezeki itu. Tapi kalau dalam konteks tasawuf nggak ada rezeki-rezekinya itu. Siapa suruh kau tengok, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini kalau mau diluruskan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masuk kepada kajian subuh yang lalu saya sampaikan, mari tahu diri pada urusan yang kita lemah di dalamnya. Saya ulangi ya, mari tahu diri pada urusan yang lemah kita di dalamnya. Jangan sok jago, merasa aman tapi meper, Pak. Ikut reuni SMP, ya toh? Saya akan mengendalikan diri, Ustadz. Ada mantannya di situ. Mantannya baru janda pula. Alamak, ya kan? Gak pernahnya ganti baju asal mau pergi. Ini mau pergi ke situ 3 kali ganti baju. Biniknya pun bingung. Gak pernah abang mau ke pesta ganti-ganti baju gini. Ini kenapa ganti-ganti baju? Gak pernah cukur-cukur kumis. Ini cukur kumis. Gak pernah pergi ke tukang pangkas. Ini tukang pangkas. Curiga lah. Sederhana, Pak. Kalau nggak berhasil engkau menjaga diri, jangan datangi. Atau datanglah engkau setelah dia harus begitu. Itulah ikhtiarnya, Pak. Ini enggak. Sok jago yang saya bilang tadi, datang tukar nomor handphone juga lah ujung-ujungnya. Stop. Saya mau katakan, Pak. Sebijak-bijaknya kita, lebih cerdas syaitan mengukur kelemahan kita. Sehingga dia tahu betul pada saat kapan dia merusak diri kita. Mungkin dia tidak merusak kita pada satu kejahatan. Justru dia sering merusak kita pada satu ketenangan yang kita anggap tenang, tapi menghanyutkan, menenggelamkan. Ngeri, Pak. Ya kan? Di mana kau tinggal? Di komplek ini. Aku juga mau beli rumah. Kok blok berapa? Blok sekian. Dibelinya 2 rumah dengan rumah dia, mantan pacarnya tadi itu. Jangan geleng-geleng, Pak, anggu-anggu aja. Semua kita berpotensi berpikir yang sama. Sehingga hanya kita yang mampu melawannya, itu maksud saya. Itu kalau urusannya syahwat. Urusannya duit, silakan lagi. Urusannya judi, silakan lagi. Urusannya ghibah, silakan lagi. Definisikan apa kekurangan dan kealpaan kita, lalu bungkus dan buat sekatnya agar dia tidak berjalan jauh melewati batas yang kita bentuk. Itu, Pak. Nah, sekarang saya ajak kita untuk membaca Al-Ma'arij untuk sampai ke situ. Di dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ya. Di dalam ayat 19 Allah menyebutkan innal insana khuliqa halua. Ya, itu ada 44 ayat itu ya. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, diciptakan bersifat keluh kesah. Jadi di situ Allah menyebut insan, Pak. Manusia dalam konteks yang paling sempurna kehidupannya. Innal insana khuliqa halua. Hati-hati, Pak. Keluh kesah manusia kadang-kadang sering pada urusan-urusan yang kecil, Pak. Halua itu berarti sifat dasarnya manusia. Pada urusan yang dianggap tidak masalah menjadi masalah. Apa, Pak? Terserahlah. Kalau kita mau lihat yang paling kecil, Pak, begitu dia tergeletak sedikit mau tidur, rupanya anaknya ngomong, "Ma, minta susu." Langsung mamanya ngomong, "Kenapa nggak dari tadi minta susu? Kenapa sekarang?" Padahal masalah itu bisa diselesaikan, Pak. Jadi kadang-kadang kita ini sering merasa sulit pada urusan yang bisa kita lakukan. Nah, Allah yang sebut itu. Kenapa kita sering berkeluh kesah? Pertanyaan ini harus muncul. Karena kita selalu saja ingin berada di zona nyaman pada urusan perbuatan keseharian. Padahal Allah beri ritme, kalau bahasa sederhananya dinamika. Ada dinamika dalam hidup kita yang dihadirkan Allah agar kita mendapati 2 keadaan. 1, bersyukur kalau sesuatu itu bisa kita lewati. 2, bersabar kalau seandainya sesuatu itu sulit kita lewati. Dinamika ini kadang-kadang kita lupa kalau dia yang membentuk keimanan kita. Ya.
Begitu sakit anaknya baru dia faham betapa nikmatnya berdoa. Betapa sayangnya dia kepadanya. Ditengoknya anaknya demam, kasihan dia ya kan. Selama ini asal dia pulang anaknya ngomong diacuhinya. Begitu anaknya sakit mau ngomong aja bawaannya, anaknya diam aja. Halo, kita ini tipologi yang ingin nyaman-nyaman aja gitu. Padahal kalau sudah berani hidup, berani tidak nyaman, itu dia Pak, konteksnya Pak. Tapi tidak nyaman itu jangan dibuat seolah-olah membuat kita menguji diri kita sendiri, nggak begitu. Biarlah ketidaknyamanan itu hadir pada kausalitas yang kita lewati, sebab akibat yang kita lewati. Jadi jangan kita buat sendiri ketidaknyamanan itu. Nah, kalau kita buat sendiri berarti kita yang bandel. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi sesungguhnya manusia itu kata Allah diciptakan dengan keadaan yang suka berkeluh kesah. Bahkan pada hal yang baik dia berkeluh kesah. Bahkan pada hal yang sederhana dia berkeluh kesah. Punya suami yang gak pergi-pergi dari rumah, dibilangnya kayak gak ada kerjaan abang. Punya suami yang asik keluar rumah aja, dibilangnya macam gak ada aja waktu abang di rumah. Ya kan? Bos di kantor, siap anak buahnya mengerjakan sesuatu, lalu dibilang bos apa? Terlalu tinggi improvisasi kau, padahal aku belum perintah. Nggak dikerjakan anak buah, kenapa ndak ada ijtihadmu melakukan sesuatu? Alamak, salah semua Pak. Dan kadang-kadang kita ini menciptakan diri kita untuk bisa menyalahkan orang lain selalu, itu problem Pak. Gini, berhasillah memuji orang yang bisa berbuat baik, dan berhasillah memberi masukan orang yang ketika dia tidak sempurna hasil kerjaannya. Jadi dua-duanya harus berhasil Pak. Ya kalau memang bagus yang dikerjakan, karena nggak sor aja wak nengok hidungnya yang pesek. Pesek kali hidung kau, nggak sor aja bawaanku nengok kau nih. Coba bayangkan. Jadi akhirnya pekerjaan pun rusak Pak. Bagus pekerjaannya karena nengok hidungnya yang pesek, jadi mau main aja bawaannya ya kan. Jangan begitu. Kadang-kadang kita sering menyematkan kesalahan orang, padahal bukan itu kesalahannya. Pada sesuatu yang nggak bisa tersebutkan. Begitu ditanya, aku jujur aja, sebenarnya aku nggak suka aku nengok dia kerja di sini. Kenapa? Biar tahu kau, kakeknya dulu pernah membentak aku. Ternyata urusan kakek rupanya dulu. Panjang kali rupanya riwayatnya. Padahal kerjanya bagus, ya hasilnya bagus. Tapi karena masih tak sur dengan kakeknya yang dulu ya kan, tak nyaman. Jadi penyakit kita sering berada pada ruang-ruang yang seperti itu. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi ciri-ciri orang yang sulit bersyukur ya sering berkeluh kesah. Itu hati-hati Pak. Ya. Tapi itu sering membuat rasa syukur tidak sempurna. Tapi ini cantik ini Pak. Tapi kalau papa yang beli ini pasti lebih bagus. Nah itu. Tapi itu hati-hati. Makanya jangan sering masuk kepada ruang itu. Yang kedua, ayat 20. Iza massahu syarru jazua. Apabila Allah memberikan kepada dirinya kesulitan, syarrun itu sesuatu yang sukar dia lewati kira-kira. Maka dia cenderung jazua sama halua itu sama Pak. Jadi kalau halua itu dia berkeluh, kalau jazua itu sudah keluh kesah lagi. Kayak mana kira-kira? Kalau orang mengeluh, dia insidentil dan temporal. Kalau sudah berkeluh dan berkesah, dia punya hubungan pada urusan yang lain. Aku ini entah kenapa lah ya. Kemarin pun kayak gitu. Bulan lalu aku kayak gitu juga. Nggak ngerti aku. Tahun lalu pun kayak gitu. Itu orang udah berkeluh kesah. Dia kuat ingatannya pada sesuatu yang jelek yang hadir kepada dirinya. Padahal dia sudah melewatinya gitu. Jadi hati-hati ya. Saya ingin ingatkan kita kepada orang-orang yang dulu mungkin melewati hidupnya dengan sulit. Dan sekarang dia sudah nyaman pada urusan dunianya. Lalu dia bercerita tentang masa lalunya. Tahu kau dek, abang dulu kerja abang itu jual jange loh. Cerita jual jange itu, tolong dimensinya harus positif dan menggembirakan. Jangan negatif. Karena kalau dia negatif maka dia menjadi keluh kesah. Itu tidak boleh. Ya. Untuk mengukur apakah dia negatif atau positif, kita lihat ekspresinya, hasilnya, dan implementasinya. Gimana kira-kira? Aku jujur aja ya. Hari itu, waktu itu,
bersangka buruk aku sama Allah. Kenapa? Karena aku gini. Ya akhirnya orang yang dengar pun jadi kayaknya nggak sur gitu. Aduh kok gitu ya, gitu, hati-hati Pak. Nah kalau begitu ritmenya berarti kita sedang berkeluh kesah. Padahal orang yang sudah dilewati Allah ujian yang berat kepada dirinya, wajib bergembira dia kepada masa lalunya. Karena sesungguhnya Pak, Bapak Ibu mau percaya atau tidak, masa lalu yang berat ujian jauh lebih menarik perhatian daripada masa lalu yang nyaman-nyaman aja. Ya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi ketika kita ketemu sama orang yang sukses atau berhasil, selalu dia punya ekspektasi terhadap cerita masa lalunya. Bapak dulu waktu datang ke Medan sendiri, nggak pernah, kenapa cerita itu yang dia ceritakan? Berarti kan cerita itu yang membuat dia gembira. Tapi waktu dia melewati dulu, gembira nggak dia? Nah pertanyaan itu penting kita jawab Pak. Jangan-jangan kita ini pura-pura nggak gembira dalam ujian. Padahal kita sudah gembira dalam ujian. Kenapa? Karena nanti pada masa ujian itu selesai, justru ujian itu kita ceritakan kepada orang dan berulang-ulang cerita itu kita sebutkan. Berarti dia menggembirakan. Gitu. Ya kan? Seorang anak SMP cerita dia kepada adiknya yang SD. Mak, sor kali ceritanya. Abang dulu waktu SD. Kenapa? Padahal waktu SD dia nangis saja kerja di sekolah. Tapi begitu udah selesai SD SMP dia macam dia paling kreak kali cerita. Ya kan? Kenapa? Karena kita punya ekspektasi pada masa lalu. Nah oleh karena itu kita simpulkan sederhana. Bahwa sesungguhnya dinamika yang Allah hadirkan dalam hidup kita dalam bentuk ujian, ternyata itu yang membentuk keteguhan keimanan kita. Keistiqomahan itu. Tadi ada satu doa yang menarik dari imam kita itu ya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa pernah diajarkan Rasulullah kepada Abdullah bin Mu'az. Katanya dibacakan pada sujud akhir setiap dari mengakhiri sholat. Ada juga pada hadis yang lain itu tidak sempurna satu doa yang diucapkan seorang hamba kalau tidak menyebutkan doa itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kenapa? Karena memang kita minta tolong sama Allah. Pak. Jadi gini, apa bedanya petunjuk sama panduan? Saya memberi gambaran begini Pak. Kalau ditanya ke saya, Ustadz, kalau mau ke Simpang Limun kayak mana caranya? Saya cuma bilang, nanti terus ada 5 kali simpang 4, nanti belok kiri. Nah, habis itu dia pergi Pak, itu namanya petunjuk. Atau saya gambarkan di kertas, maka dia akan mengikuti kertas itu. Tapi ada orang yang sudah diberi panduan, diikuti panduan itu. Jadi ini itu satu keadaan di mana Allah menyertai perjalanan itu. Nah kalau contohnya bagaimana? Bedanya dengan petunjuk tadi. Mau kemana jalan Simpang Limun Pak? Ini lurus, sampai 5 simpang belok kiri. Yaudah aku bergerak ya Pak. Iya, Bapak ikut biar Bapak kawani. Itu kira-kira. Ini itu begitu Pak. Jadi ya innallaha ma'as sabirin itu kira-kira Allah beserta orang yang sabar. Nah sama kayak warnanya itu. Allahumma a'inna ala zikrika. Karena kita ini sering terjebak dengan kesalahan justru pada ruang yang baik Pak. Jadi kalau kita sudah diiringi, dibersamai oleh Allah, dibersamai maksudnya bukan dengan zat Pak. Jangan anggap bahwa Allah itu berada di samping kita. Bukan begitu terminologinya. Bahwa Allah itu selalu melindungi pikiran kita, pandangan kita, tujuan kita. Jadi kalau mau dilihat nanti hasilnya sederhana. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca hasil ini secara sensitif ya. Kalau nggak sensitif nggak akan terbaca hasil ini. Ya. Dia mau pergi ke satu tempat yang tempat itu cenderung jahat untuk dirinya. Tapi dia sudah mengamalkan Allahumma a'inni tadi. Dia orang yang taat gitu. Bergejolak dalam dirinya. Mau pergi, syahwatnya bilang, pergi. Akalnya bilang, kalau enak mainkan aja lah. Kalau enggak usah gitu. Akal kan cenderung memberi pertimbangan. Hatinya bilang jangan. Begitu dia jalan karena dia sudah doa. Meyakini Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Akan ada benturan-benturan nanti. Misalnya yang macet lah. Misalnya yang pokoknya ada aja sesuatu yang membuat dia ribet untuk sampai kepada tujuannya. Nah, kalau hatinya sensitif atau dirinya sensitif mengenali itu, dia paham bahwa Allah tidak suka itu. Tapi ketidaksukaan Allah itu tidak dalam bentuk intervensi, tapi dalam bentuk
kecil-kecil, sesuatu yang kecil-kecil yang kalau kita mampu membacanya kita akan pulang balik. Kenapa? Karena kita anggap Allah tidak ridho pada urusan itu. Nah begitu Pak. Jadi sebenarnya kita ini diberi kekuatan untuk memilih. Nah sama kayak pertanyaan tadi siang saya ada kajian. Pertanyaannya begini. Kira-kira kenapalah Allah memberi rasa keluh kesah kepada manusia? Dan Allah ceritakan pula di dalam Al-Quran. Kan Allah yang menyebut itu. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu aku ciptakan dengan sifat yang keluh kesah. Artinya sudah Allah ciptakan dan tidak mungkin kita hindari. Kenapa Allah ceritakan dalam Al-Quran? Kalau memang Allah yang ciptakan, kira-kira kan begitu pertanyaannya. Jawabannya, karena manusia diberi akal yang membedakan dirinya dengan makhluk Allah lainnya dalam makna implementasi ya. Kalau dalam makna ciptaan kita sederajat dengan semua makhluk. Dan saat itulah manusia membuktikan dia bisa keluar dari penyakit yang ada itu. Jadi kalau Allah ceritakan ini atau wahyukan ini dalam Al-Ma'arij ayat 19, maknanya adalah supaya kita tahu ada sesuatu yang problematik dalam diri kita. Dan kalau kita nggak keluar dari situ, hidup kita ini sulit Pak. Nah dengan apa kita keluar? Ya dengan akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Makanya jangan nggak mau hidup dengan akal Pak. Sulit kita hidup tanpa akal. Akal itu menjadi alat, pikiran itu menjadi caranya, hasilnya. Jadi kalau orang bilang, janganlah Ustadz, pokoknya ikuti aja, jangan pakai akal, nanti kita bisa salah. Waduh, kalau begitu, kenapa Allah ciptakan akal? Supaya apa? Supaya kita bisa merefresh semua keadaan. Jangan sampai ada sesuatu yang baik menurut kita, tapi ternyata tak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ada menurut kita baik tapi menurut Allah tidak baik, atau ada menurut Allah baik tapi menurut kita tidak baik. Maka akal yang merefresh. Yang berikutnya apa? Wa iza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia diberikan kebaikan, dia cenderung manu'a. Apa itu manu'a itu? Kikir. Manu'a itu mana'a, menegahkan tanggung jawabnya. Kalau dalam konteks harta, dia sulit berbagi pada urusan harta. Tapi saya mengajak kita untuk melihatnya tidak dengan harta saja, Pak. Saya mau melihatnya dengan kemampuan kita. Kadang-kadang kita ini, karena saking nyamannya hidup kita, kita sulit memberi perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita. Gini, Pak. Ini pertanyaannya begini. Tiba-tiba kita jalan gitu ya. Ini sebenarnya yang saya alami ya. Tapi nanti saya minta respon kita dan nggak usah dijawab, respon sendiri aja. Saya jalan turun dari satu bus di kisaran, lalu saya jalanlah hampir setengah kilometer ke tujuan saya, kira-kira gitu. Ada RBT, saya nggak naik RBT Pak. Kenapa? Karena saya memang mau jalan gitu, mau olahraga. Gitu. Tiba-tiba nggak jauh dari saya jalan, datang anak seorang laki-laki yang menyebeng lah dekat. Pak, ayo saya antar gitu. Padahal saya nggak kenal dia, orang saya pendatang. Lalu saya bilang, oh enggak Pak, saya dekat aja kok. Enggak apa-apa Pak, ya dekat. Oh iya dekat, iya, oke. Udah selesai. Begitu selesai, kira-kira apa respon kita? Mungkin kita hanya akan beri komentar. Baik juga anak itu ya, kira-kira gitu. Positif komentarnya. Atau komentarnya semi positif lah. Ah nanti udah naik awak ujung-ujungnya minta duit juga itu. Karena ada RBT di pangkal. Ah, kira-kira gitu. Oke ya, nomor 2. Dan kelihatannya dia bukan RBT. Atau yang ketiga, ini agak lebay ini. Tapi ini nggak semua orang bisa meresponnya. Dan Bu, jangan anggap bahwa saya sudah merespon ini. Saya juga respon saya seperti nomor 1 dan nomor 2. Bagus juga attitude anak ini ya, kira-kira gitu. Ya Allah, karena dia sudah punya hajat untuk memudahkan urusan saya, maka ya Allah mudahkanlah urusan dia. Nah kadang-kadang kita nggak tertarik dengan kalimat yang terakhir itu Pak. Kenapa? Karena kita anggap nggak ada penting-pentingnya. Nah begitulah maksud saya sensitivitas itu. Kita ini tidak suka punya hubungan kepada orang dalam ruang doa.
Nggak suka kita. Kenapa? Karena bagi diri kita doa itu eksklusif. Punyaku, untukku, hajatku, manfaatku. Nggak perlu manfaat orang lain. Padahal kalau itu kita lakukan, maka kita sedang melakukan satu hubungan yang tidak terasa, tidak kelihatan tapi terasa. Nah itu kan pas itu Pak. Sama yang selalu saya sebut, begitu kita naik angkot, kan bapak-bapak mungkin udah jarang naik angkot ya. Atau duduklah di mana gitu ya. Naik angkot, nah kalau udah pensiun biasanya naik angkot balik ya Pak. Angkot sekarang ongkosnya goceng Pak. Kalau jauh 7.000. Begitu dia naik angkot, dia dengar orang sampingnya lagi teleponan. Ya, iya Bu, mohon maaf saya belum kerja hari ini, anak saya masih demam Bu. Mohon maaf lah ya, mudah-mudahan besok sehat. Besok saya masuk kerja. Dengar awak. Tapi awak nggak kenal. Siapa Bun ini? Mana tahu awak? Apa respon kita di sampingnya? Nah sekarang bukan pendengaran kita yang penting Pak. Kalau kita cuma bilang kasihan ya ibu ini anaknya sakit. Semua orang punya respon yang sama Pak. Dan kita tidak boleh sama. Itu maksud saya. Ya Allah. Nggak kerja wak nih gara-gara sakit anaknya. Sehatkanlah ya Allah anaknya. Dan bisa juga dia kerja. Ustaz lebay kali itu. Enggak lebay, wallahi enggak lebay. Karena itu sudah jarang diamalkan sesama muslim. Kenapa kita selalu kalau ketemu senyum-senyum, tapi di belakang kita ingin marah aja sama orang yang kita senyum. Karena tidak ada sifat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling sayang menyayangi kita di muka bumi ini. Pada ruang yang ditahu atau tidak ditahu. Dengar gempa itu di Turki. Apa responnya? Kasihan kali Turki. Enggak usah begitu. Doakan Pak. Jauh Ustaz. Nanti enggak sampai doanya. Kau pikir doanya naik angkot? Gini ya Pak. Mudah-mudahan Allah memberi perlindungan kepada kita semua. Kalau Allah dekatkan kepada telinga kita, kepada mata kita, kepada akal kita, orang yang diuji padahal dia taat, Allah sedang mengingatkan kita. Ujian itu sudah sangat dekat kepada engkau. Makanya tidak boleh ada orang yang bergembira atas kesulitan orang lain. Karena kesulitan orang lain yang didengarkan Allah melalui telinga kita. Allah sedang ingatkan sebentar lagi kau pun akan mengalami kesulitan. Maka kembali kepada jalan Allah sebagai satu jalan yang tidak akan pernah rusuh perjalanannya. Bapak Ibu yang dirahmati, itu jamnya benar nggak tuh? Hah? Oh ya, masih ada lagi waktu. Nah, bagaimana kita lihat? Lalu berikutnya Allah sebut, "Iza massahu syarru jazua wa iza massahul khairu manua illal musallin." Kita sambung satu lagi, "Allazina hum ala salatihim daimun." Coba ya, Pak. Gini, saya ajak kita berpikir karena kajian saya filsafat, Pak. Seserius itukah sholat sehingga sholat itu punya ekspektasi yang besar kepada kerumitan manusia? Pertanyaan ini harus muncul, Pak. Karena untuk kekejian, obatnya sholat. Untuk kemungkaran, obatnya sholat. Ini tadi untuk keluh kesah, obatnya juga sholat. Sehebat apa sih sholat? Pertanyaan ini ayo kita jawab, Pak. Kalau nggak kita jawab, maka kita nggak pernah punya ekspektasi kepada sholat untuk mencegah penyakit-penyakit yang rumit ini. Kenapa penyakit ini rumit, Pak? Karena dia nggak nampak, Pak. Kalau datang awak ke dokter, dok saya mau berobat. Sakit apa Pak? Aku pun bingung dok. Apa yang kau alami? Enggak tahu juga dok. Dokternya stres itu Pak. Bagus Bapak sebut aja satu nama penyakit akan lebih tenang dia. Sakit perutku Pak. Udah pasti nyaman dokternya. Tapi enggak, perut sakit? Enggak. Pening? Enggak. Apa yang sakit? Enggak tahu dok. Terus ngapain mau berobat? Aku merasa sakit. Sakitnya apa? Enggak tahu. Dokternya pening itu. Keluh kesah itu penyakit yang tidak terdeteksi di mana letaknya, Pak. Makanya lebih rumit penyakit keluh kesah dibanding penyakit berjudi, penyakit mencuri, karena dia tahu ada perbuatannya, Pak. Tapi kenapa obatnya tetap illal musallin? Kata Allah, kecuali orang-orang yang sholat. Dalam terminologi yang lebih luas, dikuatkan Allah pada ayat berikutnya, allazina hum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang mengerjakan sholatnya daimun. Daimun itu kekal gitu Pak. Kekal itu kayak mana ya? Gak mau ninggalin sholat dalam keadaan apapun. Kira-kira gitu. Daimun itu
Apa ya? Ustadz, lagi bad mood ini, malas aku sholat. Bukan gitu dia. Ustadz, saya masih banyak dosa, jadi saya malas sholat. Bukan itu dia. Daimun itu adalah orang, walaupun dia merasa tidak bersih dirinya asbab dari tabiat dan perbuatannya, karena dia masih orang yang berdosa dan tidak pernah merancang dosa. Begitu dia setiap mendengar azan, masuknya waktu sholat, kalau dalam sholat yang wajib, tidak nyaman dirinya kalau dia meninggalkannya. Itulah daimun. Bapak Ibu, untuk mengkalkulasi seberapa tinggikah sensitivitas kita tentang sholat, coba lihat dan rasakan ritme yang dimunculkan oleh tubuh kita. Kalau sedikit saja kita mendelay sholat, ada nggak yang tak nyaman? Kalau semakin nyaman dia, Pak, berarti ada yang masalah di diri kita, Pak. Begitu belum sholat, nyaman aja bawaannya. Yang ada bukan gitu, Pak. Begitu dia tidur nyenyak, lalu dia terbangun, kalau bahasa Inggrisnya tarsonggot. Tarsonggot, Pak? Bahasa mendeling. Ya Allah, belum sholat subuh. Tapi kalau, belum sholat subuh, banting lagi tidur. Maaf ya, Pak. Berarti ada problem, Pak. Serius. Karena Allah di sini masuk pada level yang paling awam. Allah sebutkan penyakitnya, Allah sebutkan obatnya, illal musallin. Lalu Allah kuatkan lagi resep dari obat itu. Apa resepnya? Allazina hum ala sholatihim daimun. Ya udahlah, kalaupun masih jahat, sholat ajalah. Kira-kira gitu. Kenapa? Dengan tujuan sholat itu nanti akan memperbaiki semua sel-sel yang tidak beres dalam tabiatmu. Rasa malu dihidupkan Allah. Rasa takut dihidupkan Allah, rasa awas dihidupkan Allah. Ini yang dihidupkan, inilah perbaikannya, Pak. Kenapa ada orang berbuat jahat padahal dia baik? Karena rasa malunya nggak ada. Sederhana, Pak. Tetap imateri penyakitnya, Pak. Penyakitnya imateri. Penyakitnya yang nggak terlihat, Pak. Yang tidak terdeteksi. Nah, makanya kenapa rasa malu itu menjadi kata kunci kepada orang yang ingin memperbaiki diri? Ya, memang hanya itu satu-satunya untuk membuat kita tahu diri. Kita mau ngapain sebenarnya di bumi Allah ini? Jadi jangan marah kalau ada ulama atau ustadz bilang, walaupun kau masih jahat, tetaplah jangan tinggalkan sholat. Tolong jangan dibalikkan definisinya. Berarti buat jahat, tapi juga buat baik. Ya itu salah, Pak. Tolong, ini kebetulan live, saya bilang di live ini. Salah, jangan tolong tafsirkan berbeda. Maknanya apa? Maknanya bahwa engkau tidak lepas dari tanggung jawab, dan tanggung jawab itulah nanti yang sewaktu-waktu akan membenahi dirimu. Yang terakhir ya, maka Bapak Ibu berkaca lagi kita kepada doa yang diajarkan Rasulullah tadi. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ternyata ada dua jalan orang untuk sampai kepada sesuatu yang tenang. Satu, dia tidak pernah lepas dari merasa diawasi oleh Allah. Zikrika itu temperaturnya adalah gini, Pak. Kalau kita hidup AC, lalu nomornya 28, 29, AC-nya ada, Pak. Rasanya nggak ada. Paham nggak, Pak? Nah, sekarang bisa nggak? Walaupun temperaturnya 30, tapi tetap rasanya ada. Begitulah kira-kira kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sedang tidak kul-kulnya dalam amal, tapi kita tetap merasai bahwa Allah sedang memantau kita. Sehingga kita berbatas tabiat. Tidak selalu sembrono kepada semua tabiat. Itulah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang membuat kita pelan-pelan akan memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira begitu. Itulah kalau bicara tentang bagaimana menjadikan syukur sebagai jalan memperbaiki diri. Dan sabar juga nanti itu menjadi salah satu jalan memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita sampai kepada Ramadan. Mudah-mudahan kita ini sampailah kepada tujuan yang paling mulia. Bapak Ibu, jangan pernah remehkan Ramadan. Ramadan itu sayyidus syuhur. Semua orang yang dekat kepada Ramadan dan sampai kepada Ramadan harus bersuka cita. Jangan pernah engkau tidak mengucapkan istighfar dari salah satu hari atau dari salah satu jam atau dari salah satu menit di 30 hari Ramadan yang kau lewati.
karena begitu engkau berniat bertaubat kepada Allah, Allah sudah membuka taubat. Maka lucu kalau ada orang tidak mengambil kesempatan di bulan Ramadan. Kesempatan yang paling mudah adalah memohon ampun atas dosa. Kenapa? Karena hanya dengan diampunkan dosa kita bisa menjadi mulus jalannya kepada jalan yaumil hisab. Banyak amal, banyak dosa, belum tentu masuk surga. Sedikit amal, banyak dosa, pasti masuk neraka dulu. Tapi kalau dosa tidak ada, diampuni Allah, walaupun amal sedikit, insya Allah jalan kepada surga jauh lebih tinggi. Maka tolong jangan alpakan taubat, Pak. Kenapa? Karena kita tak yakin amal banyak. Kalau sudah tak yakin amal banyak, banyak-banyakkan taubat. Kenapa? Setidaknya menghapus semua dosa-dosa pada jalan kita. Saya berdoa, kita semua, baik yang hadir di masjid maupun yang sedang live hari ini, disampaikan Allah kita kepada bulan Ramadan. Sama seperti doa yang selalu kita munajatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Setidaknya kita bisa memperbaiki yang kurang, menyempurnakan yang belum sempurna, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk merasai gembira atas semua taat yang kita kerjakan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri doa, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum